Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 3 Juli 2023. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi jikalau pada hari ini kami boleh membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh boleh berbicara di dalam kehidupan kami, dan Sang Firman sungguh boleh tinggal di dalam hati kami, untuk kami terus-menerus hidup di tengah-tengah tantangan dunia ini, dengan kami berpegang pada Sang Firman, dan kami terus dikuatkan melalui firman Tuhan, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga damai, bacaan kita pada hari ini masih melanjutkan dari Samas pada tanggal 1 Juli 2023 yang lalu, ketika kita berbicara tentang firman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tanggal 1 Juli 2023, Samas kita memiliki bacaan dari bagian awal dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, yang berbicara tentang pada mulanya kehidupan terjadi semua hanya karena dari Allah saja. Dan melalui Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini juga memiliki suatu konektivitas dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Keluarga damai, di dalam bacaan kita pada hari ini menjelaskan tentang pada mulanya dari segala kehidupan yang ada, itu adalah firman. Dan jikalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ini mengandung sebuah frasa yang tampaknya sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Ayat tersebut memuat makna istimewa mengenai keberadaan firman Allah. Ayat ini juga mengungkapkan bukti keilahian Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Injil Yohanes merupakan bagian perjanjian baru di dalam Alkitab dan ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes bin Zebedeus. Namun meskipun demikian, nama Yohanes sendiri tidak disebutkan sama sekali di dalam Injil tersebut. Di dalam Injil Yohanes terdapat 21 pasal, dan salah satunya Yohanes pasal 1. Di dalam Yohanes pasal 1 ini mengandung 51 ayat Alkitab dan 4 perikop, yakni firman yang telah menjadi manusia, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, Yohanes menunjuk kepada Yesus, dan murid-murid Yesus yang pertama. Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 termasuk di dalam perikop firman yang telah menjadi manusia. Agar lebih memahami ayat Alkitab tersebut, marilah kita juga menyadari dan membuka bagian tersebut, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di dalam Alkitab ini memang memiliki kemiripan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Namun sekalipun mirip, kalimat awalan dalam kedua ayat itu mengacu pada maksud yang berbeda. Kalimat pada atau frasa pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 merujuk pada permulaan waktu dari penciptaan Allah. Sementara di dalam Yohanes 1 ayat 1
pada mulanya mengacu pada kekekalan lampau tanpa awal atau sebelum waktu penciptaan. Jadi secara keseluruhan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat berikutnya mengandung makna bahwa Yesus Kristus pada mulanya bukan hanya Allah, namun juga merupakan firman. Firman sendiri merupakan sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Allah atau diucapkan oleh Allah. Firman menunjukkan ekspresi Allah. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ingin merujuk pada mulanya, yaitu Yesus sebagai pribadi Allah itu memang sudah ada. Dan Yesus merupakan pribadi Allah sendiri karena dia kekal. Dan dia bersifat sudah ada sejak mulanya. Bukan menunjuk pada awal mula saja seperti yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sebagai awal dari penciptaan. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan Yesus Kristus yang Allah itu dialah Sang Firman yang merupakan ekspresi Allah. Bagaimana Allah mewujudkan dirinya di dalam diri Yesus sebagai Sang Firman. Sebagai anak manusia yang hadir di tengah-tengah dunia untuk memberi kita sebuah kehidupan yang baru. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan. Disinilah kita melihat betapa besar kasih Allah sebagai sang mula-mula itu. Yang begitu mengasihi kita anak-anaknya. Dan dia rindu, tidak hanya dia menciptakan sebuah kehidupan, hanya untuk kesenangan, hanya untuk kemuliaan dirinya sendiri, tidak. Tetapi ketika dia menyadari, ketika di dalam Kejadian kita melihat bagaimana nanti pada akhirnya kehidupan manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berhenti untuk menciptakan kehidupan. Karena itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan Yesus sebagai sang mula-mula itu hadir sebagai wujud ekspresi Allah, ekspresi kasih Allah di dalam kehidupan kita manusia, anak-anaknya. Yesus hadir untuk memberi sebuah keselamatan, sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang semula yang jatuh dalam dosa yang harusnya berakhir pada kebinasaan, diubahkan menjadi sebuah kehidupan yang memiliki makna dan tujuan karena ada keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus Sang Firman. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah di dalam hari-hari kita pun boleh menyadari hal ini. Ketika kita merasakan hidup kita hampa, tanpa makna dan tujuan, ingatlah bahwa Sang Firman itu telah hadir dengan tujuan memberikan sebuah kehidupan yang baru bagi setiap kita yang membuka hati untuk percaya kepadanya. Kita percaya hidup kita tidak lagi sia-sia di tengah-tengah himpitan zaman dan dunia yang keras ini. Ketika kita bergumul, kita menghadapi berbagai macam tantangan. Mungkin kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita tidak lagi merasakan bahwa kita ini menjadi orang yang hidupnya sia-sia ketika kita tidak memenuhi tuntutan-tuntutan zaman itu. Tapi ingatlah, Yesus sudah memberikan sebuah kehidupan yang baru bagi setiap kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya kita hidup bagi dunia ini, tetapi kita punya satu tujuan hidup yang berharga ketika Sang Firman telah hadir di dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berpegang pada Sang Firman. Dan itu yang akan menjadi sebuah kekuatan dan terus menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau, Allah kami, yang tidak hanya menciptakan kami, tetapi juga Engkau telah menjadi Allah yang memberikan sebuah kehidupan yang baru. Engkau rela hadir bagi kami, menjadi Sang Firman, yang boleh menjadi pribadi yang kami pegang, setiap janjinya, setiap perintah-perintahnya. Dan itulah yang akan mengarahkan kehidupan kami. Jadi kehidupan yang indah, kehidupan yang sesuai dengan tujuan pada mula-mulanya ya Tuhan.
Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh terus boleh mengingat bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sungguh kami berpusat hanya kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat hidup kami menjadi bermakna, tidak hanya sekedar kami mengejar apa yang ada di dunia ini, ataupun kesenangan diri kami sendiri, tapi biarlah hidup kami dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.